Peneliti Korea Selatan temukan terobosan baru. Kalau benar-benar masuk tahap produksi massal, ini bisa mengubah arah industri otomotif global. Selama lebih dari 1 abad, mesin bensin menjadi tulang punggung transportasi global, dari mobil keluarga, kendaraan niaga, sampai supercar. Tapi dalam 10 tahun terakhir, satu hal mulai terasa jelas. Mesin bensin tidak lagi sendirian di puncak. Mobil listrik datang, tapi masih dianggap belum siap menggantikan semuanya. Alasannya klasik, jarak tempuh terbatas, waktu isi daya lama, dan harga baterai yang mahal. Nah, di titik inilah Korea Selatan masuk ke panggung. Dalam beberapa laporan riset yang dirilis oleh institusi teknologi ternama Korea Selatan, para peneliti mengembangkan generasi baru teknologi baterai dengan fokus utama pada satu masalah besar, yaitu densitas energi. Artinya, seberapa besar energi yang bisa disimpan baterai dalam ukuran dan bobot yang sama. Selama ini, baterai lithium-ion konvensional sudah mendekati batas efisiensi fisiknya. Peningkatan masih ada, tapi kecil dan bertahap. Nah, terobosan yang dilaporkan kali ini berbeda. Peneliti memanfaatkan pendekatan baru pada material anoda baterai, termasuk penggunaan silikon dan lithium metal yang secara teori mampu menyimpan energi jauh lebih besar dibandingkan grafik yang dipakai baterai saat ini. Dalam pengujian laboratorium dan skenario uji internal, baterai ini diklaim mampu menempuh jarak tempuh kendaraan listrik hingga mendekati 1000 km dalam 1 kali pengisian daya. Angka ini sangat penting. Kenapa? Karena di titik inilah argumen utama pendukung mobil bensin selama ini runtuh. Rata-rata, mobil bensin modern memiliki jarak tempuh 600-800 km dalam 1 tangki penuh. Kalau mobil listrik bisa menyamai atau bahkan melampaui itu, maka perbandingan tidak lagi berat sebelah. Tapi jarak tempuh bukan satu-satunya isu yang disorot. Masalah lain dari baterai generasi lama adalah degradasi. Semakin sering dicas, kapasitasnya menurun. Peneliti ini juga menargetkan stabilitas struktur internal baterai agar mampu mempertahankan performa lebih lama, bahkan setelah ratusan siklus pengisian. Ini berarti usia pakai baterai bisa jauh lebih panjang dibandingkan generasi sebelumnya. Lalu, apakah ini berarti mobil bensin benar-benar tamat? Coba kita lihat yang satu ini. Teknologi yang dibicarakan masih berada di fase riset lanjutan dan pengujian skala terbatas. Dari laboratorium ke pabrik massal, jalurnya masih panjang. Ada tantangan produksi, biaya, keamanan, hingga kesiapan rantai pasok. Banyak teknologi baterai revolusioner sebelumnya yang terdengar luar biasa di atas kertas, namun gagal masuk produksi massal karena terlalu mahal atau terlalu kompleks. Namun, yang membuat terobosan ini berbeda adalah siapa yang berada di belakangnya. Korea Selatan bukan pemain kecil. Negara ini adalah rumah bagi raksasa industri baterai dunia seperti LG Energy Solution dan Samsung SDI. Artinya, ketika riset seperti ini muncul dari ekosistem mereka, peluang untuk dikomersialisasikan jauh lebih besar dibandingkan riset akademik biasa. Industri otomotif global paham betul sinyal ini. Bukan kebetulan kalau banyak pabrikan besar saat ini memperkuat transisi ke mobil listrik. Mereka tahu bahwa begitu baterai berhasil menyamai atau melampaui kenyamanan mobil bensin, konsumen akan berpindah dengan sendirinya. Mesin bensin juga menghadapi tekanan dari sisi regulasi. Banyak negara telah menetapkan target pelarangan penjualan mobil berbensin pembakaran internal di dekade 2030-an. Selama ini, target tersebut masih terasa jauh dan bisa dinegosiasi. Tapi dengan kemajuan teknologi baterai seperti ini, tekanan terhadap mesin bensin menjadi dua arah, dari regulasi dan dari teknologi. Yang menarik, riset ini tidak berdiri sendiri. Dalam 5 tahun terakhir, kita melihat lonjakan luar biasa dalam pengembangan baterai solid state, lithium metal, dan silikon dominan anode. Semuanya mengarah ke satu tujuan, membuat mobil listrik tidak lagi terasa seperti kompromi. Sekarang bayangkan skenario ini. Mobil listrik dengan jarak tempuh 900 hingga 1000 km, waktu pengisian yang semakin singkat, dan biaya produksi yang terus turun. Di titik itu, apa alasan konsumen bertahan di mobil bensin? Harga bahan bakar yang fluktuatif, perawatan mesin yang kompleks, emisi yang semakin dibatasi? Disinilah narasi mobil bensin siap-siap tamat mulai masuk akal.
Bukan karena mesin bensin langsung dilarang atau tiba-tiba lenyap, tapi karena ia perlahan kehilangan keunggulan utamanya. Mobil bensin tidak mati karena diserang, ia mati karena tidak lagi relevan. Namun perlu dicatat, transisi ini tidak akan instan. Pasar negara berkembang termasuk Indonesia masih akan menggunakan mobil bensin bertahun-tahun ke depan. Infrastruktur pengisian daya, harga kendaraan listrik, dan kebiasaan konsumen masih menjadi faktor penentu. Tapi arah jarumnya sudah jelas. Dan riset dari Korea Selatan ini adalah salah satu bukti bahwa perubahan itu bukan lagi wacana, melainkan sedang dipersiapkan secara teknis. Jadi ketika kamu melihat judul mobil bensin siap-siap tamat, itu bukan sekedar sensasi. Itu adalah peringatan dini. Sebuah sinyal bahwa fondasi teknologi yang selama ini menumpang mesin bensin mulai goyah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mobil bensin akan tergeser, tapi kapan? Dan kalau terobosan ini benar-benar berhasil masuk produksi massal, jawabannya mungkin lebih cepat dari yang kita kira. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!